Sebelum mulai, coba di open kamera dulu semua. Kita akan buat dokumentasi untuk kegiatan hari ini ya. Silakan di open kamera dulu. Ya, sebentar aja. Edi sudah, Restame, Karsana di sekolah juga. Nah, Pak biar lihat nih semua. Mas Ayu juga sudah. Ayu Sumastri. Dewi Sri. Rata-rata ada sebagian besar di sekolah dia posisinya ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Ya. Pak. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita aturkan kepada Edi Sawidi. Jadi pada hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara virtual karena memang kondisi masih belum memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan belajar secara langsung. Nah, di situasi pandemi seperti saat ini, jadi Pak tetap mengingatkan supaya kalian tetap jaga kesehatan dan ingat protokol kesehatan. Jadi memakai masker kalau keluar, ya, kemudian ingat mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang membuat tabel dan menambahkan gambar pada dokumen. Jadi Pak akan tanyakan terlebih dahulu materi yang minggu lalu. Saya Pak, Ya, silakan Mas Ayu. untuk minggu lalu kita membahas tentang langkah-langkah mengatur halaman. Ya, benar ya. Jadi kegiatan yang minggu lalu itu materinya adalah mengatur halaman. Ada yang bisa melengkapi? Ada tambahan Pak. Oh ya, Tata silakan tambahannya. Minggu lalu juga membahas materi cara format teks dan membahas bold and numbering. Ya, itu tambahannya ya. Selain kita melakukan pengaturan halaman, kita juga di minggu yang lalu membahas bagaimana kita memformat teks dan menambahkan bullet and numbering. Ya, berarti kalian masih ingat materi yang lalu. Nah, untuk hari ini materinya Pak akan tampilkan ya. Materi kita hari ini adalah bagaimana nanti kita menambahkan ya tabel, kemudian kita menyisipkan gambar ke dalam dokumen sudah kita buat. Nah, itu materinya. Nah, tujuannya adalah ini. Jadi setelah menyimak modul yang sudah Pak kirimkan kemarin, jadi tentang Microsoft Word. Nah, di sana ada materi yang menjelaskan bagaimana cara menyisipkan dan memodifikasi tabel, dan juga ada materi yang terkait dengan cara menyisipkan gambar serta modifikasi gambar. Nah, tujuannya bisa kalian lihat di sini. Bisa dilihat ya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini ya, jadi Pak akan sampaikan secara umum terkait dengan materi aplikasi pengolah kata. Nah, Microsoft Word adalah salah satu aplikasi pengolah kata yang biasa digunakan dalam mengolah dokumen yang di dalamnya berkaitan dengan teks ya. Nah, contohnya pemanfaatannya ya, jadi kalau kalian misalnya disuruh membuat laporan, membuat masalah, membuat tugas yang kaitannya di sana ada menggunakan pengaturan teks, kalian bisa gunakan aplikasi ini untuk membuat tugas-tugas yang diberikan dari guru yang lain. Kemudian biasanya dalam hal surat menyurat, nah ini aplikasi ini juga sangat membantu.
Nah, kaitannya dengan materi yang sekarang, biasanya suatu dokumen kalau misalnya membutuhkan suatu tabel, ya, membutuhkan suatu tabel. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi ini karena di dalamnya sudah disediakan fasilitas untuk menambahkan tabel. Kadang kita memerlukan atau memasukkan suatu gambar. Nah, gambar tersebut juga bisa kalian masukkan ke dalam dokumen yang sudah kalian buat, karena di aplikasi Microsoft Word ini disediakan juga fasilitas untuk memasukkan gambar. Nah, itu secara umum untuk materi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang untuk selanjutnya Pak akan tampilkan video pembelajaran. Nah, kita simak bersama dan dari sini nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Pak, daya HP saya hampir habis, Pak. Oh ya. Bentar ya. Ini lagi sedikit kok. Saya tampilkan video. Muncul nggak di layar untuk videonya? Muncul, Pak. Iya, Pak. Ya, kita perhatikan ya video ini bersama-sama.
sudah disimak ya video pembelajarannya terkait dengan materi membuat tabel dan menambahkan gambar. Nah, sekarang coba disampaikan, ada yang bertanya terkait dengan video tersebut. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih kurang jelas dengan langkah-langkah menggabungkan baris dan kolom. Ya, masih belum paham atau belum mengerti terkait dengan menggabungkan baris. Nah, silakan. Ada yang bisa menanggapi? Saya, Pak. Ya, silakan. Gimana caranya? Pertanyaannya Mas Ayu silakan dijawab. Untuk menggabungkan, kita blok dulu baris atau kolomnya. Setelah itu kita klik menu layout, lalu klik merge cell. Ya, benar ya jawabannya. Nanti kalau kalian ingin menggabungkan baris ataupun kolom, terlebih dahulu ya kalian lakukan blok. Klik and drag baris atau kolom yang ingin digabungkan, kemudian masuk ke menu layout, baru kalian baru klik merge cell. Ada lagi yang masih bingung atau yang belum dipahami terkait dengan video yang sudah Pak tampilkan tadi? Bagaimana dengan yang cara menambahkan gambar yang dari internet, Pak? Oh, menambahkan gambar dari internet ya. Nah, berarti di sini ada dua pertanyaan ya, ada dua pertanyaan. Tadi sudah ditanggapi yang satu, kemudian yang kedua, di sini ada permasalahan bagaimana kalau kita ingin menambahkan gambar tetapi gambarnya atau sumbernya dari internet. Baiklah, Pak akan contohkan sekarang langsung di layar. Silakan diperhatikan ya. Yang baru ya, ini tampilan dari Microsoft Word. Sudah muncul ya di kalian ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah ya. Nah, misalnya kita akan membuat tabel. Nah, misalnya ada tabel. Kita akan coba buat tabel. Nah, dengan kolomnya ada 5, kemudian barisnya ada 3. Nah, jika kalian ingin menggabungkan baris atau kolom seperti tadi Pak jelaskan, jadi kita lakukan blok terlebih dahulu. Nah, kalau ini ingin menggabungkan dua buah baris menjadi satu baris. Kalau ini di sini misalnya ini ingin menggabungkan dua buah kolom menjadi ya satu kolom. Ini kan kolom saya. Nah, caranya adalah setelah diblok, misalnya ini kita akan gabungkan. Kita masuk ke layout. Kemudian di sini kita pilih merge cell. Sehingga dia akan terbentuk atau tergabung. Jadi yang dua baris tersebut menjadi satu baris. Nah, kalau kolom, kita blok juga sama kolom yang ingin kita gabungkan. Nah, nanti akan muncul menu layout, kita klik. Habis itu masuk ke kelompok merge, kita klik merge cell. Bisa dipahami ya, itu pertanyaan yang pertama ya. Nah, pertanyaan yang kedua, itu bagaimana kita menambahkan gambar dari internet. Nah, kalau menambahkan gambar dari internet, jadi kalian yang terlebih dahulu ya, gambar tersebut harus disimpan dulu ya di drive. Nah, kemudian tinggal masuk ke insert. Masuk ke menu insert, kemudian klik picture. Gambar yang sudah disimpan tadi, kalian cari sekarang lokasinya. Nah, misalnya kalian simpan di dokumen misalnya. Ada nggak di sini ya? Misalnya ya, saya sudah disimpan. Nah, ini misalnya sudah disimpan di sini. Nah, itu misalnya ya. Oke, kalian setelah tentukan lokasi tempat kalian menyimpan file dari internet tersebut ya, kalian pilih, kemudian kalian klik insert. Kita tunggu dulu, mungkin gambar terlalu besar ya, seperti ini.
Nah, misalnya ini gambar yang kalian ambil di internet. Jadi kalian tinggal modifikasi ukurannya, kemudian posisinya. Nah, bisa dipahami ya sekarang ya. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi menggabungkan baris dan kolom menggunakan Mart Cell ya, Mart Cell. Kemudian untuk menambahkan gambar di internet, terlebih dahulu kalian simpan dulu gambar tersebut di lokasi penyimpanan masing-masing, apakah di hard disk, apakah di flash disk. Nah, setelah itu kalian klik insert, baru pilih from file, sehingga seperti itu. Nah, seperti itu penjelasannya terkait dengan pertanyaan. Nah, sekarang video sudah, berarti kita sekarang mengerjakan LKPD. Nah, sekarang untuk siswa silakan Pak berikan waktu 15 menit, buka link yang di WA tentang LKPD yang sudah Pak kirimkan. Jadi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian, pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah Pak berikan, silakan kerjakan. Waktunya 15 menit. Ya, silakan kalian buka dulu LKPD-nya dan dikerjakan. Nah, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan dengan mendiskusikan LKPD yang dikerjakan. Nah, silakan siapa yang bisa menjawab soal nomor 4A. Saya coba Pak ya. Ya, silakan Tata. Secara singkat, untuk membuat tabel melalui menu insert, lalu table. Ya, begitu ya. Jadi untuk membuat tabel secara singkat, ya, jadi masuk ke menu insert, kemudian kita pilih tabel. Ada yang mau melengkapi? Langkah selanjutnya seperti apa? Saya tambahkan, Pak. Ya, silakan Restame. Selanjutnya kita tentukan jumlah kolom dengan mengisi jumlah kolom pada number of Kolom. dan memasukkan jumlah baris pada number of row. Ya, benar ya, itu yang lengkap. Jadi setelah insert, kemudian kalian pilih kolom, selanjutnya kalian isi ya jumlah kolom di number of kolom, kemudian jumlah baris yang akan dibuat di number of row. Nah, itu jawabannya. Jadi kalian sudah menjawab dengan baik LKPD dan mempelajari modul yang sudah Pak berikan. Nah, untuk soal 4B sudah kita bahas tadi ya, yaitu langkah-langkah menggabungkan kolom dan baris. Jadi pertanyaan 4B tadi sudah ada yang menanyakan saat Pak menampilkan video pembelajaran. Jadi kita lewati. Nah, sekarang kita lanjut ke 4C. Jadi menyebutkan langkah-langkah untuk memasukkan gambar clip art ke dalam lembar kerja. Ayo, siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Langkah-langkah untuk memasukkan gambar clip art ke dalam lembar kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik tab ribbon insert, lalu klik icon clip art. Setelah diklik, akan muncul jendela clip art. Pada sebelah kanan, di kotak search for, ketik kata yang berkaitan dengan clip art, atau langsung saja klik Go Pilih, dan klik pada daftar gambar clip art yang tampil. Apabila sudah muncul di lembar kerja untuk menutup clip art, klik tombol Close pada touchpad clip art. Ya, sangat jelas sekali ya jawaban dari Tata tadi. Jadi nanti kita tinggal masuk ke menu insert, kemudian pilih clip art. Biasanya di sebelah kanan akan muncul touchpad. Kemudian di search for kalian bisa klik go atau ketikkan kata kunci yang gambar yang ingin kalian masukkan. Misalnya komputer, ketik di sana komputer. Atau ingin mencari tentang meeting, masukkan tentang meeting. Atau tentang mau memasukkan gambar jantung, itu misalnya berarti mungkin kalian bisa heart atau love. Nah, setelah itu nanti akan muncul di sebelah kanan di touchpad itu gambar. Nah, setelah gambar kalian tinggal pilih saja gambar mana yang ingin dimasukkan. Jadi clip art atau gambar sudah disediakan itu yang ingin kalian masukkan, tinggal pilih. Dia akan masuk ke dokumen kalian.
Nah, sudah benar ya jawabannya dari Tata tadi. Kemudian kita masuk ke soal nomor yang terakhir, yaitu 4D. Ya, di sini adalah langkah-langkah untuk memasukkan word art ke dalam lembar kerja. Siapa yang bisa? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Langkah-langkah untuk memasukkan word art ke dalam lembar kerja yaitu sebagai berikut. Pada tab Insert di grup teks, klik Word Art. Pilih style word art yang Anda inginkan. Ketikkan tulisan yang ingin dijadikan word art pada Write Text Here. Atur font dan size yang diinginkan. Gunakan bold dan italic untuk memberi efek tebal dan miring pada word art. Klik OK untuk mengakhiri. Ya, benar ya jawaban dari Mas Ayu. Jadi nomor 4D, tadi langkah-langkah untuk memasukkan word art ke dalam dokumen yang sudah kalian buat, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, jadi biar tidak bingung ya antara clip art dan word art, Pak akan pertegas lagi. Jadi kalau clip art itu adalah gambar yang sudah disediakan oleh aplikasi. Jadi bawaan aplikasi sudah ada beberapa gambar yang bisa kalian masukkan dalam dokumen. Itu namanya clip art. Nah, kemudian kalau word art itu adalah tulisan seni. Jadi kalau kalian membuat tulisan, ingin tulisannya tampak beda atau tulisannya lebih artistik, gitu, berarti kalian bisa gunakan word art ini. Nah, langkah-langkahnya benar ya, tadi masuk ke insert, kemudian di grup teks itu ada word art, kemudian pilih stylenya, modelnya dulu. Pilih model yang diinginkan, habis itu kalau sudah baru di write text itu ketikkan tulisannya, misalnya judul selamat ulang tahun itu misalnya. Nah, ketik di sana. Nah, setelah itu nanti akan tulisan yang kalian ketik tadi akan berbentuk seperti model dari clip art yang sudah kalian pilih tadi di awal. Ya. Nah, kemudian untuk menambah efek, jadi kalian bisa aktifkan bold atau italic. Kalau bold itu nanti efeknya adalah tebal, sedangkan italic itu nanti efeknya adalah tulisan kalian itu adalah miring. Nah, bisa ya dipahami ya? Gimana, bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Nah, bisa. LKPD ini nanti tolong dikirimkan di Google Class ya. Nanti tinggal kalian klik di komentar, kalian tulis jawabannya, bisa nanti difoto, kemudian dikirim jawabannya, kemudian di kolom komentar kalian sisipkan di sana. Atau ketik juga jawaban di kolom komentar, langkah-langkahnya juga bisa. Ya, sebagai nilai tugas kalian. Nah, itu untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah bahas terkait dengan modul yang sudah Pak berikan. Kita sudah menampilkan video pembelajaran terkait dengan pembuatan tabel dan menambahkan gambar. LKPD sudah juga dikerjakan. Sebelum kita akhiri, kita akan simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, silakan. Mungkin Pak akan tunjuk langsung data untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Kesimpulannya adalah, dalam menu insert terdapat kelompok perintah yang digunakan untuk menambahkan objek ke dalam dokumen yang telah dibuat, seperti menambahkan tabel dan menetapkan objek gambar. Ya, jadi kesimpulannya adalah jika kalian ingin memodifikasi atau ingin menambahkan objek ke dalam dokumen yang sudah kalian buat, itu sudah disediakan, namanya adalah menu insert. Nah, di kelompok-kelompok menu insert itu bisa kalian pilih tabel di kelompok tabel nanti, kemudian kalian bisa masukkan gambar atau memasukkan tulisan seni. Itu semua ada di menu insert. Benar ya, itu kesimpulan untuk kegiatan hari ini. Jadi terima kasih sudah menyimpulkan kegiatan pelajaran ini. Baiklah. Ya, untuk memantapkan lagi materi terkait dengan kegiatan belajar 2, Pak akan berikan tugas, nanti Pak akan berikan link di WA untuk mengerjakan dalam bentuk formatif. Silakan dikerjakan setelah pelajaran ini selesai, kemudian
Untuk LKPD-nya juga jangan lupa untuk dikirimkan juga jawabannya. Nah, kalau memang kalau memang tidak ada yang ditanyakan kembali, berarti kegiatan pelajaran hari ini kita akan akhiri. Nah, karena tadi Pak buka dengan panganjali umat, jadi untuk kegiatan hari ini Pak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Santi.